Ada yang tahu nggak ya, kenapa sih kita punya golongan darah yang berbeda-beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem sirkulasi dengan tujuan pembelajaran berikut ini. Gimana nih? Udah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita sama-sama baca basmalah dan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasan. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai komponen darah. Ada yang masih ingat apa saja komponen darah? Kita lihat lagi ya gambarnya. Ternyata 55% dari darah itu didominasi oleh plasma darah. Isinya apa saja sih? Isinya ada protein darah, ada mineral, ada bahan organik, serta antibodi. Sementara 45% lainnya adalah sel-sel darah. Nah, salah satu sel-sel darah yang kita ketahui adalah sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ini memiliki bentuk yang pipi bikonkav atau cekung bagian tengahnya, serta di bagian permukaan selnya mengandung antigen berupa glikoprotein. Antigen pada permukaan sel darah merah ini ternyata bervariasi loh, sehingga akan kita temukan antigen-antigen yang berbeda pada setiap individu. Nah, hal inilah yang mendasari adanya sistem penggolongan darah. Umumnya kita ketahui dua sistem penggolongan darah yang sering digunakan dalam transfusi darah, yaitu sistem penggolongan darah AB0 dan sistem penggolongan darah rhesus. Pada sistem penggolongan darah AB0, kita akan mengenal 4 tipe golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0, atau mungkin orang lebih mengenalnya golongan darah O ya. Tapi kita akan lihat apa sih dasar penamaan dari 4 golongan darah tersebut. Kita lihat gambarnya ya. Nah, orang dengan tipe golongan darah A ternyata pada permukaan sel darah merahnya ditemukan antigen A dan pada plasma darahnya ditemukan antibodi anti-B. Sementara orang dengan golongan darah B pada sel darah merahnya ditemukan antigen B dan pada plasma darahnya ditemukan antibodi anti-A. Lalu, pada orang dengan tipe golongan darah AB, pada permukaan sel darah merahnya ditemukan 2 jenis antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Sementara pada plasma darahnya tidak ditemukan antibodi. Dan yang terakhir, pada golongan darah 0 ditemukan 2 antibodi pada plasma darahnya dan tidak ditemukan antigen pada permukaan sel darah merahnya. Itulah kenapa disebut dengan golongan darah 0, bukan golongan darah O. Sementara itu, pada sistem penggolongan darah rhesus, ini didasari juga pada ada tidaknya antigen dari faktor rhesus itu sendiri. Kita lihat juga gambarnya. Orang dengan rhesus positif memiliki faktor rhesus pada permukaan sel darah merahnya. Sementara orang dengan rhesus negatif tidak memiliki faktor anti-rhesus pada permukaan sel darah merahnya. Nah, jika pada beberapa sumber kalian menemukan istilah agglutinogen dan agglutinin, hal ini sama saja seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu agglutinogen adalah nama lain untuk antigen, sementara agglutinin adalah nama lain untuk antibodi. Agglutinogen tadi ditemukan pada sel darah merah, sementara agglutinin atau antibodi ditemukan pada plasma darah. Nah, akibat dari adanya perbedaan penggolongan darah AB0 dan rhesus tadi, ternyata setiap orang tidak boleh loh serta-merta melakukan transfusi darah secara sembarangan. Tetap harus diperhatikan protokolnya, yaitu salah satunya kita harus mengenal dulu apa sih golongan darah kita dan rhesus kita. Nah, kali ini Ibu juga sudah mempersiapkan bagaimana cara menguji golongan darah di laboratorium. Yuk kita simak videonya
tanya dulu nih. Tadi ibu kan menggunakan darah ibu sendiri, lalu ibu juga menggunakan serum. Nah, ada yang masih ingat apa sih kandungan yang terdapat pada darah dan pada serum itu? Oke, jadi pada darah kita dapat menemukan antigen, sementara pada serum kita akan menemukan antibodi. Jika antigen ini bersesuaian dengan antibodi atau dikenali oleh antibodi, maka akan terjadi proses yang namanya aglutinasi atau penggumpalan. Sementara jika antigen tidak dikenali oleh antibodi, maka dia tidak akan mengalami proses penggumpalan. Sekarang kita lihat hasil dari praktikum tadi. Kira-kira apa ya golongan darah ibu? Betul sekali, golongan darah ibu adalah golongan darah A rhesus positif. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, pada gambar hasil yang pertama, yaitu dengan menggunakan anti A, ternyata terdapat penggumpalan. Artinya, ibu memiliki antigen A. Sementara itu, saat ditetesi oleh serum anti B, ternyata darah ibu tidak menggumpal. Artinya, ibu tidak memiliki antigen B. Lalu, pada saat ditetesi oleh serum anti D atau rhesus, ternyata darah ibu juga menggumpal. Artinya, pada darah ibu terdapat juga antigen faktor rhesus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu memiliki golongan darah A rhesus positif. Nah, hal ini yang akan mendasari proses transfusi darah. Jika seseorang dengan golongan darah A, dia tentu tidak bisa mendonor pada golongan darah B. Sementara itu, golongan darah B, dia tidak bisa mendonor pada golongan darah A. Nah, sementara itu, karena tadi kita sudah ketahui bahwa AB memiliki dua antigen, maka AB ini tidak bisa mendonor pada siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Maksudnya pada golongan darah yang sama. Tapi untuk golongan darah O, karena dia memiliki dua jenis antibodi, maka golongan darah O ini bisa juga disebut sebagai donor universal. Artinya, dia bisa mendonor pada golongan darah yang manapun. Jadi, perlu kita ingat bahwa penggolongan darah didasarkan dari jenis aglutinogen atau antigennya. Sementara transfusi darah yang diperhatikan adalah antibodi atau aglutininnya. Nah, dengan adanya ilmu yang sudah kita pelajari hari ini, maka kita dapat mengambil satu ayat nih dari Al-Quran. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan dengan seksama. Dan jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.